Salam jumpa kembali saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 14 Oktober tahun 2021. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 3 ayat 21 sampai 30. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 11 ayat 47 sampai 54. Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu, dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya, supaya dari angkatan ini dituntun darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Sakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini.
Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu, mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah tidak bermuka dua. Pada tahun 1970, Bob Tutupoli mempopulerkan lagu Tinggi Gunung, 1000 Janji yang antara lain berbunyi, memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata, tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir lain di hati. Lagu ini berisi sindiran untuk mereka yang hanya suka bicara tetapi munafik atau bermuka dua. Antara kata dan tindakan atau perbuatan mereka tidaklah selaras. Menyelaraskan kata dan tindakan diperlukan agar kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya atau kredibel. Saudara terkasih, dalam Injil pada hari ini, Yesus mengecam sikap munafik atau mendua dari kaum Farisi dan para ahli Taurat yang menuntut bagi orang-orang lain standar-standar hidup yang mereka sendiri tidak mau penuhi. Ia tidak mau menoleransi sikap munafik mereka yang lebih mementingkan hal-hal luaran dan ritual-ritual dangkal. Yesus mengecam dengan keras cara hidup mereka. Celakalah kalian. Ia tidak takut mengkritik mereka yang dihormati sebagai pemimpin agama Yahudi. Ia tidak merasa terganggu dengan konsekuensi-konsekuensi yang harus dihadapinya, seperti diintai dan dibanjiri dengan rupa-rupa soal, dipancing supaya ia dapat menangkap berdasarkan ucapannya. Kemunafikan adalah sifat yang tidak terpuji dan tidak patut ditiru. Kita memaknai pesan dari Paus Fransiskus. Kemunafikan adalah bahasa si jahat yang masuk ke dalam hati kita dan ditaburkan oleh setan. Kita tidak dapat hidup dengan orang-orang munafik, tetapi mereka ada di sekitar kita. Kita harus belajar untuk merefleksikan apa yang ada di dalam diri kita, untuk melihat dosa, kemunafikan dan kejahatan yang ada di dalam hati kita dan mengakuinya di hadapan Allah dengan sikap rendah hati. Orang-orang Kristiani harus belajar menghindari kemunafikan dengan memeriksa dan mengakui kesalahan-kesalahan, kegagalan-kegagalan dan dosa-dosa pribadi. Satu-satunya obat untuk menyembuhkan perilaku munafik adalah mengatakan kebenaran di hadapan Allah dan memikul tanggung jawab bagi diri sendiri. Semoga demikian. Amin.